Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 2.2, Model 4C, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Keterkaitan antara materi pembelajaran sosial emosi dengan saya sebagai calon guru penggerak adalah, saya dapat melakukan praktik baik tentang kompetensi sosial dan emosional, hingga dapat menjadi teladan bagi murid, karena sebagai guru tidak hanya mengajarkan materi akademis, tetapi juga memainkan peran penting sebagai model perilaku sosial dan emosional, seperti mengelola emosi dalam saat berinteraksi dengan siswa dan staf, serta saat mengelola konflik di lingkungan sekolah. Setelah mendapatkan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya akan lebih maksimal dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa, mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang membangun, dan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif di mana siswa merasa didengar dan dihargai. Setelah mendapatkan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya akan lebih maksimal dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa, mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang membangun, dan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif di mana siswa merasa didengar dan dihargai. Setelah mendapatkan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, saya akan lebih maksimal dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa, mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang membangun, dan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif di mana siswa merasa didengar dan dihargai. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Terdapat perbedaan ide, materi atau pendapat dari narasumber dengan yang telah saya jalankan selama ini, di antaranya ialah, selama ini saya berpikir jika pembelajaran sosial dan emosional hanya berfokus pada pengendalian dan pengelolaan emosi negatif seperti marah atau sedih, sehingga hanya relevan untuk anak-anak atau remaja yang memiliki masalah perilaku atau emosional yang signifikan. Saya juga beranggapan jika kompetensi sosial emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik yang diraih oleh murid. Terdapat perbedaan ide, materi atau pendapat dari narasumber dengan yang telah saya jalankan selama ini, di antaranya ialah, pembelajaran sosial emosional berdiri sendiri terbatas pada lingkungan kelas formal, hingga tidak bisa diintegrasikan dalam pembelajaran yang selama ini kita lakukan di kelas. Pembelajaran sosial emosional hanya berkaitan dengan perkembangan individu dalam mengelola emosi tanpa berkaitan dengan dan berinteraksi dengan orang lain. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak, atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep utama dan penting yang saya dapat dari modul ini, dan terus akan saya lakukan secara kontinu adalah, bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas yang ada di sekolah, yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenal aspek sosial dan emosional. Konsep utama dan penting yang saya dapat dari modul ini, dan terus akan saya lakukan secara kontinu adalah, bahwa tujuan pembelajaran sosial emosional ialah agar dapat terbentuknya kompetensi sosial dan emosional seperti memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Konsep utama dan penting yang saya dapat dari modul ini, dan terus akan saya lakukan secara kontinu adalah, bahwa tujuan pembelajaran sosial emosional ialah agar dapat terbentuknya kompetensi sosial dan emosional seperti memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Dengan memahami dan menerapkan konsep ini secara menyeluruh dalam pendidikan, maka kita dapat menuntun murid untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional pada kehidupan pribadi dan profesionalnya, hingga tercapai kesejahteraan psikologis, well-being, yang optimal. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Hal yang ingin saya lakukan setelah mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, PSI, serta kompetensi sosial dan emosional, KSI, adalah menciptakan ruang kelas yang penuh kesadaran mindfulness dengan memberi kesempatan merefleksi diri dan memahami emosi diri dengan memanfaatkan papan perasaan, mengajarkan strategi pengelolaan emosi kepada siswa, seperti teknik pernapasan dan meditasi ringan atau dengan teori STOP. Menerapkan kegiatan kolaboratif dalam pembelajaran dan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran dengan melakukan penyesuaian penilaian untuk mencerminkan pengembangan KSI, misalnya melalui penugasan proyek kelompok atau presentasi secara berkelanjutan. Menjadi teladan dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun dalam hubungan sosial pribadi. Mendorong kolaborasi antara guru untuk berbagi praktik terbaik dalam mendukung pengembangan sosial dan emosional siswa. Mengadakan workshop atau sesi pendidikan parenting untuk orang tua tentang pentingnya PSA dan cara mereka dapat mendukung perkembangannya di rumah. Mengambil inisiatif untuk meningkatkan pemahaman pribadi tentang PSA dan KC melalui literatur tambahan, seminar, atau kursus online.